masalah wali ini memang masalah sangat krusial dalam soal pernikahan. Apalagi tadi ada pertanyaan masalah sampai apa tuh laki-laki brengsek, ya, laki-laki yang preman, ya, dia adalah ya pemabok, preman, jahat, ya, lalu dia memperkosa anaknya, dihamili sampai hamil, ya gitu ya kan ceritanya kan. Lalu akhirnya dia mau menikahkan dengan cara seperti itu. Akhirnya wali itu terpaksa pura-pura dia setuju. Pura-pura, kalau hukum Islam itu mau pura-pura kek, mau hatinya setuju kek, kalau sudah saya menikahkan anak saya bulan dengan bulan dengan mas kawin, ya, 1 miliar. Lalu dia jawab, saya terima nikahnya bulan ke bulan dengan mas kawin tersebut di atas tunai, sah, udah sah. Walaupun nggak rela, pura-pura, tetap kalau secara hukum sah. Di situ ada saksi, di situ ada ijab kabul, ada wali, ya, semuanya mengatakan sah, walaupun hatinya. Nah, ya. Jadi Islam itu tidak melihat secara zahir lahir, batin, tapi secara melihat. Kalau hukum itu begitu, bicara hukum bicara bicara lahir, bukan bicara batin. Jadi perasaan itu dihilangkan dulu dalam persoalan hukum. Ya, apakah beban psikologis nanti seperti apa, punya anak nanti gimana, itu masalah psikologis, masalah hati, masalah batin, hilangkan dulu. Ini masalah hukum, harus jelas. Sah nggak? Sah. Sama seperti orang main sinetron, buat film, lalu di situ ada adegan nikah, itu sudah sah menjadi suami istri. Nah, iya, makanya tidak boleh. Makanya dalam film yang ditayangkan oleh film apa itu namanya dulu, yang poligami itu apa namanya? Yang buat novel tuh Ketika Cinta Bertasbih, ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ketika Cinta Bertasbih itu kan adegan nikahnya kan nggak ada suaranya kan. Nah, kalau nggak ada suaranya ya enggak. Makanya caranya begitu bikin adegannya. Pokoknya gimana, apalah pokoknya yang dulu tuh. Pokoknya adegan itu nggak ada suara, ya itu nggak masalah, nggak ada suara. Tapi kalau ada suara yang bermasalah, karena pura-pura adegan ketika mengatakan wali sah, itu udah jadi suami istri. Hati-hati. FTV, film, sinetron. Makanya itu tidak lolos dari apa? Ya itu, nggak boleh itu. Makanya kan ada lembaga sensor film yang terdiri dari para ulama, MUI. Nah, itu film-film itu nggak lolos sinetron, nggak lolos itu sebenarnya. Kenapa diloloskan? Ada istilah, ada fulus mulus, nggak ada fulus mangfus, ada fulus. Nah, kalau MUI yang tegas itu nggak sah. Bukan nggak sah, artinya itu adegan itu sudah sah sebagai suami istri. Jadi nggak boleh pura-pura. Makanya kalau yang jelas film-film yang sesuai syariat, film-film itu harus dialog dulu, konsultasi dulu kepada pihak Majelis Ulama Indonesia agar nanti tidak ada kesalahan dalam adegannya. Adegan pernikahan musik aja begitu. Jangan kalimat saya terima nikahnya, saya mau mas kawin ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nah, itu biasanya kan seperti itulah. Artinya kembali lagi ke persoalan tadi, seorang yang nikah walaupun hatinya gondok tetap sah secara hukum. Begitu. Kalau memang terpenuhi rukun dan syaratnya. Adakah satu dalil lain? Nah, tadi sudah lihat dalil tadi banyak ya. Saya kirim ke grup WA tadi ya dalil. Tapi memang secara eksplisit memang nggak ada kalimat rukun nikah wali, itu nggak ada. Tetapi dari mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah dalam ayat itu dijelaskan bahwa oleh hadis. Makanya fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskan ayat. Itu dijelaskan dalam hadis. Jadi dalilnya hadis, bukan ayat, tapi hadis. Ya, la nikaha illa biwaliin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Baik wali
nasab, ayah, kakak, adik dan seterusnya tuh yang kita pelajari dalam kemarin ya. Kemudian ada wali hakim. Wali hakim itu wali yang ditugaskan negara dan dia berhak menikahkan karena sudah ada SK-nya. SK-nya dari mana? Kementerian Agama. Jadi Menteri Agama memberikan SK kepada setiap kepala KUA berhak menjadi wali hakim untuk menikahkan. Begitu ya. Makanya nih antum semua nih, tapi laki-laki terutama ya, kalau perempuan bisa staf aja. Gak mungkin jadi wali hakim. Nanti jadi staf pernikahan. Kalau laki-laki itu nanti berhak tuh, termasuk diklar. Kalau lulus ya di Kementerian Agama bahwa dia. Teman-teman saya ada beberapa orang teman sekelas, sekelas saya itu ada yang di Batam, dia jadi kepala kantor urusan agama di Batam, ada yang di Lampung, ya itu dia sekarang jadi kepala kantor urusan agama, ya jadi wali hakim, berarti dia berhak menikahkan. Maka sebagai calon wali hakim antum semua ini harus teliti lihat ini gadis atau janda, teliti lihat jandanya udah lama belum, apakah cerai mati atau cerai hidup. Nah, itu kan nanti berpengaruh kepada boleh nggak nih janda ini langsung dinikahkan. Kenapa? Karena dia kan harus ada nama seidah, ya baru cerai baru sebulan pengen nikah, nggak boleh itu. 3 bulan 10 hari nunggu dulu. Makanya harus teliti sebelum menikahkan, ya administrasinya harus teliti. Nikahnya, gadisnya di mana, orang tuanya di mana. Kalau nggak punya ayah, ayahnya bener nggak masih hidup. Kalau masih hidup tinggalnya di mana. Kalau sudah mati makamnya di mana. Itu teliti itu. Jangan langsung mudah menikahkan seorang. Ya nanti apa akibatnya nanti? Kita langsung menikahkan, ternyata dia punya ayah kandung, ya ternyata dia punya kakak kandung, ya langsung jadi wali hakim memutuskan. Jangan. Nanti bahayanya dia ambil pengacara. Nih, pengacaranya ayah kandungnya, saya tidak setuju dengan kantor urusan agama mana misalnya kecamatan, mana gitu ya, yang Anda bertugas tuh. Lalu kenapa? Karena saya adalah ayah kandungnya. Kenapa Anda menikahkan? Pengadilan. Lalu pengadilan nanti berhak tuh. Pengadilan agama. Bisa jadi wali hakim nanti ada apanya? Ada pidananya tuh. Bisa dipenjara itu. Karena mudah menikahkan tanpa teliti, ya kan? Hati-hati itu makanya. Itulah pentingnya ilmu ini nih. Ilmu fikih munakahat. Ilmu nanti. Saya tanya, udah punya buku KHI belum? Kompilasi hukum Islam harus punya nih. Mata kuliahnya udah ada belum? Oh belum ada. Nanti kalau ada mata kuliahnya itu wajib punya. Ya jangan Google aja. Kalau Google kan bisa hilang. Punya bukunya harus punya. KHI namanya. Kompilasi hukum Islam. Itu nanti secara jelas pasal-pasalnya berapa. Ya harus lengkap. Harus dipahami itu. Supaya jangan sembarangan kita menikahkan orang tanpa teliti sebelum kita menikahkan. Wali hakim. Ya itu. Sampai sini paham ya? Masya Allah. Ya, ada pertanyaan tambahan? Ya, silakan. Ya. Pernikahan sudah terjadi, sudah terlaksana. Ya. Selain itu ternyata katanya saya nggak tahu juga sih. Ya. Emas kawin itu biasanya emas atau apa? Ternyata emas itu palsu. Kita saya nggak tahu detail, cuma lihat berita-beritanya ada orang yang menikahkan dengan mahar mungkin emas atau apa banyak atau apa ternyata Palsu. itu palsu. Itu mempengaruhi harus hari pernikahan. Artinya kan gini mas Bray, seandainya nikahnya itu nggak sah, seandainya berarti misalnya mereka berhubungan suami istri, berarti mereka berdua itu melakukan zina hukum atau bagaimana? Ya. Nikahnya kalau sudah terpenuhi rukun nikah sah. Walaupun palsu. Nanti kalau ini harus menggugat ke pengadilan atau ke kantor urusan agama dulu. Apakah cara hukum, apakah cara kekeluargaan. Kan ini bagian dari penipuan namanya. Sama dengan ya kita bikin muamalah kan. Muamalah kan ini kan dalam jual beli aja kan kasus-kasus penipuan itu kan nanti ke pengadilan.
karena dia tindakan penipuan. Kalau kasus-kasus seperti ini, mas kawinnya palsu, apakah emas, ya kan, ataukah apalah begitu, palsu, jam atau apa gitu benda, lalu kalau istri menggugat, tapi kalau nggak gugat ya nggak sah. Tapi tetap pernikahan udah sah, karena ketika mengatakan sah, itu kan pihak wali hakim KUA itu kan harus bertanya kepada walinya dan kepada saksi 2 orang. Jadi penentu sah itu adalah wali dan saksi itu, penentu 2 orang saksi itu. Saksi dari pihak calon mempelai laki-laki, saksi dari pihak calon mempelai wanita. Begitu. Jadi tetap sah nikahnya, tidak ada ulangan, tidak ada zina, na'udzubillah, karena sudah sah. Cuma mengenai nanti emas palsu itu yang menggugat istri kalau menggugat. Tapi kalau istrinya rela, saya rela, ya udah nggak masalah. Kekeluargaan nantinya akhirnya, kekeluargaan aja. Ya kalau mau buat ya bisa nanti ke pengadilan bahwa suami saya memberikan mas kawin palsu. Nah, pengadilan nanti menentukan. Pengadilannya nanti pengadilan bukan agama karena ini masalah penipuan. Ya bisa jadi pengadilan negeri, penipuan dalam pernikahan. Demikian ya, bisa dipahami. Ada lagi? Ada lagi, Pak? Ya, ada lagi. Oh, nanya ini terus nih. Ya. Tapi sebenarnya udah punya istri belum? Belum. Aduh. Berarti paham banget nanti kalau udah nikah. Ya. Tadi katanya misalnya Pak Rami jadi apa? Orang kampung itu. Ya. Wali hakim. Iya, ada perempuan kan katanya mesti ditanya dulu ya. Misalnya ini dia diteliti dulu. Ya, diteliti maksudnya. Janda atau perempuan dan lain-lain. Gadis, ya. Gimana kasusnya? Ya. Orang perempuan Ya. apa ya janda kalau dia tuh bukan janda, dia tuh menikah tapi keperawanannya udah hilang. Nah orang kayak gini masuk kategori janda juga atau bagaimana? Janda itu udah nikah lalu suaminya menceraikan atau suaminya meninggal. Mengenai nggak perawan lagi itu bukan masalah janda. Yang gadis saja nikah sudah nggak perawan lagi. Sekarang banyak di nauzubillah ya, ada anak SMA, SMP sudah nggak perawan lagi. Bahkan nauzubillah ya, artis-artis itu katanya udah ya itu bukan masanya lagi mencari keperawanan. Astagfirullah, nauzubillah misalnya. Ya sudah nggak sangat urgen katanya dalam pernikahan. Jadi bukan menentukan janda itu adalah seseorang wanita yang diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia. Arti cerai hidup atau cerai mati itu namanya janda. Jadi statusnya hanya nanya itu, bukan nanya perawan atau tidak. Setiap yang ditanya itu hanya lewat KTP kakak. Kan ketahuan kan? Kalau masih sama orang tua kan berarti kakak. Kalau apa kakaknya ketahuan nih udah punya suami atau tidak kan? Ketahuan dari kakaknya kan, kartu keluarga itu. Makanya harus teliti itu. Itu kan punya staf. Kalau kepala KUA itu juga harus punya staf. Stafnya itu meneliti administrasi kakak atau keluarga, KTP baik dari calon suami maupun calon istri. Nah, diketahui dari situ. Apalagi sekarang online kan ya. Bisa ketahuan, terlacak bahwa ini adalah sudah janda ya, walaupun dia mengaku sebagai gadis. Ting apa tong. Karena ada Ayu Ting Ting. Nah, ya itu kan janda dia kan, Ayu Ting Ting udah janda. Jadi begitu, jadi nggak ada mendetail. Kamu nikah sudah perawan lagi atau udah nggak perawan lagi? Maaf Pak Wak, saya sudah pecah perawan walaupun saya gadis. Itu nggak bakal ditanya itu, nggak sedetail begitu ya. Itu urusan privasi masing-masing. Ya, itu makanya pentingnya kan bisa jadi keperawanan bukan karena hubungan suami istri, gara-gara dia olahraga, misalnya main sepeda atau olahraga senam atau olahraga yang keras, berkuda maksudnya, berkuda, sepeda, akhirnya keperawanan pecah, walaupun ya itu kan bukan karena hubungan kan, tetap gadis dia, statusnya gadis. Makanya hati-hati yang gadis, olahraganya yang ya senam bolehlah, ya jangan yang berat-berat, begitu ya. Ya olahraga yang berat jangan. SKJ misalnya tuh kan, senam lantai, senam ceria. Ada lagi pertanyaan?
Cukup ya? Masalah wali sudah paham. Mudah-mudahan semua kita bisa satu persatu. Saksi sudah, wali sudah. Minggu depan tentang belum pernikahannya. Ya itu masih